Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar pesan-pesan Ramadan Surah PWS, kalau kemarin kita sudah membaca ayat Allah bahwa dengan adanya kasih sayang Allah menurunkan syariah berpuasa yang pada akhirnya kita harus bersyukur untuk itu. Dan kita pun juga harus bersyukur atas semua sarana yang Allah berikan ke kita untuk hidup ini. Ya, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, ikan di laut, berkeserjak siang dan malam, adanya hujan, adanya panas yang diatur oleh Allah untuk kehidupan kita di bumi ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, masih terkait dengan puasa Ramadan. Seperti kata Rasulullah, man shamma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mempuasakan Ramadan dengan iman, ya, melakukan ibadah puasa ini betul-betul dengan iman pada Allah, merasakan ini adalah petunjuk Allah, merasakan ini adalah kasih sayang Allah, wahtisaban, dan betul-betul dengan sebuah perhitungan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan penilaian Allah saja. Janji Allah, janji Rasulullah mengatakan Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka untuk orang yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, diampuni semua dosa-dosanya. Nah, kita jalani awal Ramadan dengan iman, dengan selama 30 hari, dengan tujuan terminalnya itu adalah takwa di 1 Syawal, insya Allah. Ya, otomatis akan tumbuh kesabaran kita untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Beribadah yang lain pun juga sebaik-baiknya. Beramal saleh pun sebaik-baiknya. Ya, dan itu butuh kesabaran. Dan sesuai kata Rasulullah, asyamu nisfu sabri, bahwa puasa itu adalah separuh dari sabar. Sabar adalah watak orang yang diinginkan Allah untuk mendapat kasih sayangnya. Kata Allah, innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta orang yang sabar. Atau innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama orang-orang sabar. Nah, output dari puasa tentu salah satunya adalah sabar, yang juga merupakan bagian dari ciri-ciri orang yang takwa. Nah, itulah ya penjelasan Rasulullah sesuai dengan ayat Allah yang kita baca sebelum ini di surah Al-Anfal misalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang beriman, in tattaqullah. Nah, di dalam kita berpuasa, in tattaqullah, jika kamu dengan visi takwa menjalankan ibadah puasa ini, ya, dengan ketakwaan, dengan seperti yang dijelaskan Rasulullah tadi, iman dan wahtisaban, yaj'al lakum furqanan, dijadikan untukmu itu furqan, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan dihapus di atasmu itu kesalahan-kesalahanmu, keburukan-keburukanmu, dan tambah lagi bonus wa yaghfir lakum, dan kamu akan diampuni. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah memiliki karunia yang besar sekali. Begitupun di surat Al-Talaq,
Allah sampaikan, "Wa may yattaqillah yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra." Siapa yang bertakwa pada Allah, yukaffir 'anhu sayyi'atihi, dihapus darinya itu semua kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, ya, dan justru dibalas, ya, dengan balasan yang berlipat ganda. Nah, hendaknya dalam kita menjalankan pada puasa ini, kita selalu ingat dengan keterangan-keterangan Rasulullah tadi dan ayat-ayat Allah, ya, karena memang tujuan puasa terminal akhir dari kita Ramadan ini adalah menjadi takwa. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini kita akan coba membaca lanjutan dari surah Al-Baqarah ayat 186. Nah, setelah 185 itu dengan syariat puasa ini agar orang beriman ini harus bersyukur. Nah, di ayat 186-nya ini Allah memerintahkan orang beriman itu untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila ada yang bertanya padamu, hai Nabi Muhammad, hai Rasulullah, ibadi, dari hamba-hambaku. Allah memakai kata ibadi, berarti hambanya yang memang ada kedekatan secara rasa, ya, secara pemikiran merasakan kekuasaan Allah itu. Fa ini qarib, maka sampaikanlah bahwa aku ini, kata Allah, qarib, dekat. Nah, dekat dalam pengertian di sini itu bukan di dalam dekat fisik, ya kan? Tapi tentu kalau menurut ahli tafsir, orang yang merasakan baik berfikirnya, ya, kekuasaan Allah itu dekat dengannya. Kata Allah selanjutnya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujib, aku menjawab. Ajib, ini jawab itu juga bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Artinya menjawab, mengkabulkan. Aku menjawab da'wat da'i idza da'ani. Orang yang berdoa padaku, ya kan? Orang yang berdoa idza da'ani, ya, yang dia itu berdoa padaku. Berarti ini janji Allah. Janji Allah kepada orang yang beriman bahwa kalau dia berdoa pada Allah akan dikabulkan, tapi bersyarat. Allah selanjutnya menjelaskan memakai kata fa, maka. Berarti maka ini kalau ada fa berarti sebab akibat. Sebabnya itu berdoa, ya kan? Sebabnya itu yastajibuli, kabulkan, jalankan perintahku. Ya. Penuhi perintahku, apapun perintah Allah, ya, di dalam puasa, apa perintah Allah, apa larangan Allah di dalam Ramadan, ya, kabulkan. Begitupun ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya yang lain, kita kabulkan. Ya, jadi syarat doa itu diterima Allah, diijabah Allah. Fal yastajibuni, perkenalkanlah seruanku. Ya, patuhilah semua ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, tapi menjalankan kepatuhan itu wal yu'minu bi. Kemudian orang ini harus, orang yang akan diijabah oleh Allah doanya ini, dia harus wal yu'minu bi, dan mengimani aku. Ya, seperti kata Rasulullah tadi, man sama Ramadan imanan. Nah, barang siapa yang berpuasa dengan iman, bukan karena terpaksa,
bukan karena ikut-ikutan. Ya. Nah, ini orang yang akan diijabah oleh Allah. Orang yang menjalankan semua seruan-seruan Allah, semua ketentuan-ketentuan Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, kemudian dia lakukan itu dengan iman. Nah, janji Allah kepada orang ini, la'allahum yarshudun, agar mereka menjadi orang yang cerdik, orang yang pintar, tapi orang yang taat pada Allah. Nah, itulah janji Allah. Nah, kalau istilah Guru Sultan Mansur, guru dari Buya Hamka, mengatakan inilah rahasia puasa, bahwa Allah ujibu da'wata da'i idza da'ani. Allah mengabulkan doa orang berdoa, tapi dengan syarat istajibu li wal yu'minu bi. Nah, itu hendaknya kita di Ramadan ini juga melakukan mendoa secara terus-menerus. Apalagi setiap sudah sholat, ya, kapanpun, ya, doa di dalam hati pun juga adalah sebuah doa. Nah, di ayat Allah yang lain, di surat Al-Mu'min ayat 60, qala rabbukum, berkata Rabb kamu, ud'uni astajib lakum. Diperintah kita ini, Rasulullah kita, ud'uni, berdoalah padaku, astajib lakum, akan ku kabulkan. Nah, kalau kita tidak mau berdoa, Allah mencap orang itu orang sombong. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, sesungguhnya orang yang sombong an ibadati, dari beribadah kepadaku, ya. Kalau yang tadi itu Allah menyuruh falyastajibu li, ya kan, mengenal, memperkenankan, mematuhi semua seruanku, wal yu'minu bi, dan ini orang yang sombong an ibadati, dia dalam beribadah kepada Allah itu dia sombong. Nah, sesuai hadis Rasulullah, ya, yang diriwayatkan oleh Tirmizi, mengatakan bahwa doa itu adalah ibadah. Nah, relevan dengan ayat Allah ini bahwa siapa yang tidak berdoa itu Allah marah, ya kan? Allah mencap orang itu adalah orang yang sombong, karena doa itu adalah ibadah. Nah, hendaknya di bulan Ramadan ini, ya, kita pun berdoa yang menjalankan perintah Allah berdoa ini, ya, seperti doa seperti yang diajarkan oleh Nabi di dalam Quran, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, atau doa-doa secara pribadi, ya, mungkin kita ada hajat, ada ingin lepas dari cobaan-cobaan, ingin dapat kemudahan-kemudahan, minta sama Allah di bulan Ramadan ini. Ya, karena janji Allah, falyastajib, ujibu da'wat da'i idza da'ani. Aku mengabulkan yang berdoa idza da'ani, saat yaitu berdoa padaku, tapi dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi. Dan berdoa itu adalah ibadah. Ya, seperti kata Rasulullah, doa itu adalah ibadah. Dan di dalam ayat lain, ud'uni astajib lakum, diperintah kita itu memang itu harus berdoa. Nah, dan siapa yang tidak berdoa, Allah itu mencap orang itu adalah orang yang sombong. Nah, semoga di bulan Ramadan ini kita pun mendapat hidayah untuk bisa berdoa selalu, baik secara lisan, ya, secara pribadi, baik secara hati, ya kan. Nah, semoga bermanfaat pada perekaman keempat ini. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Wa nastaghfirullahal azim. Wa natawakkal 'ala Allah walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.